akhirnya PI, I-nya intisar jalaba, T-nya persediaan barang dagang. Ya. Kemudian ini P-nya persediaan barang dagang, I-nya intisar jalaba. Nah, angkanya kalau yang awal yang di awal ini angkanya di neraca saldo berapa neraca saldo? Yang akhir yang di sini di soal HJB berapa tuh? 8.000. Nah ini disalin ke sana, salin. Yang awalnya intisar jalaba, berarti di sini tulis ada akun intisar jalaba. Intisar jalaba. Nah, taruhnya di debit 7.000. Dia di kolom AJP ya. Kolom AJP. Kreditnya persediaan barang dagang dia. 7.000. Ya, kredit jangan kredit. Kemudian yang akhir persediaan barang dagangnya di debit 8.000. Kemudian intisar jalabanya di kredit 8.000. Ya. Kemudian ada AJP lagi apa? Oh, selama ada AJP di soal AJP-nya disebutin ada 4, berarti ada AJP yang harus kita selesaikan. Misalnya persediaan barang perlengkapan, ya, persediaan perlengkapan atau perlengkapan yang masih ada atau perlengkapan yang tersisa, ya. Maka itu maksudnya adalah posisi yang di neraca saldo 300 dikurang ini 200. Apapun berarti bahasanya. yang udah dipakai. Ya? Yang udah dipakai berarti yang ini hasilnya ada yang udah dipakai. Tapi kalau di sini disebut perlengkapan yang terpakai 200, nggak usah dihitung. Iya. Ya. Tapi kalau persediaan perlengkapan yang masih ada, perlengkapan yang tersisa, pokoknya bukan yang terpakai, hanya satu kata terpakai, dia harus dikurangi kayak gini. Jadi neraca saldo berapa, yang di sini berapa, kurangi ini terpakai. Ya, berarti dia JP-nya adalah beban perlengkapan pada perlengkapan ini sudah hafal ya. Perlengkapan. Angkanya 100. Nah, taruh di sini beban perlengkapan nggak ada. Berarti di sini tulis beban perlengkapan ya, di debit 100. Kemudian perlengkapannya di kredit tuh. Perlengkapan di kredit 100. Ini debit. Dia harus ada debit dari kredit. Kan perlengkapan itu yang ditanya Yang di AJP, yang terpakainya di AJP. Itu jawaban AJP-nya ya. Ini yang disalin. Yang disalin ke kolom AJP. Terus apa lagi? Nah, penyusutan 3. Misalnya gedung, susutkan 10% dari nilai buku, atau dari harga perolehan. Ya, kalau dari nilai buku berarti gedung 8.000, ya, gedung 8.000. Akumulasinya berapa? Akumulasi penyusutan gedungnya 1.000 kurang. Nah, ini berarti nilainya 7.000. Nah, 7.000 inilah yang dikali 10%. Ya. Tapi kalau gedung susutkan 10% dari harga perolehan, berarti langsung 10% kali ini. Kali 8.000. Itu harga perolehan. Atau nggak ada instruksi susutkan gedung dari apa nggak ada. Normalnya adalah dari harga perolehan dari sini. Ya, normalnya dia dikali ini. Jadi kalau nilai buku pasti ditulis karena dia harus mengurangi. Ini jadi berapa nih? 700 ya. Nah, bunyi penyusutan gimana? Bunyi penyusutan beban harus apa nih? Penyusutan gedung ya, gedung.
beban penyusutan gedung pada akumulasi penyusutan gedung. Angkanya ini kita udah hitung 700. Nah ini beban penyusutan gedungnya mana ada nggak? Kalau ada tulis ini beban penyusutan gedung itu kan di debat tuh 700, taruh di sini 700 ya. Akumulasi penyusutan gedungnya kreditnya dia kredit. Nah ini sewa dibayar muka udah mahal. Kadang-kadang nama akunnya dibayar muka, kadang-kadang nama akunnya langsung. Ini kemungkinan ini yang di AJP, kemungkinan ini yang di AJP. Masih ingat ya yang itu. Nah sekarang kalau udah selesaikan. Ya ada akun-akun lainnya. Nah piutang ada nggak? Oh ya ada beban terutang. Misalnya beban listrik yang belum dibayar, beban gaji yang belum dibayar, dia nggak terkait ke sini. Jadi kalau ada beban yang belum dibayar, langsung aja ya beban, misalnya ada beban gaji belum dibayar, langsung aja ya beban gaji pada utang gaji. Berapa beban gaji yang belum dibayar? Misalnya 500, langsung. Jadi nggak terkait dengan yang di sini, beban gaji yang ada di sini. Ya. Ya ada soal AJP beban gaji yang belum dibayar 500, langsung aja. Beban listrik yang belum dibayar 1000, langsung. Beban listrik pada utang listrik. Ya, beban listrik pada utang listrik. Nah, ini yang beban gaji nggak ada di sini. Selama akun nggak ada, tulis di bawah. Utang gaji belum ada, tulis di bawah. Nomornya saya kadang bingung Bu. Iya nomornya harus itu juga nggak Bu? Ya nomornya langsung dilanjutkan. Nah bingung tuh Bu. Nomornya iya kayak 1 sampai 3 yang kata. Ya betul. 4 sampai 4 itu adalah pendapatan. Tapi di dalam perusahaan dagang pendapatan itu adalah penjualan. Jadi semua yang ada kata-kata penjualan pasti di 4. Mau retur penjualan, potongan penjualan, beban pokoknya tentang penjualan ya, kecuali beban. Kalau beban 5, yaitu pembelian, utang kan 2. Iya. Kan urutannya PBB, harta, utang, modal, pendapatan, beban. Nah, pendapatan di perusahaan dagang adalah penjualan, retur penjualan, potongan penjualan. PBD masuknya mana? Perusahaan barang dagang. Mana? Masuknya ke Oh, ini harta. Harta. Kan barang dagang kita yang belum kita jual, itu harta kita. nomornya Nomornya harta. Dia 1. harta lancar. Ya. Misalnya 1, 2, 3. Urutannya berapa? Belum. Nih. 1, 2, 3. 1, 2, 4. Ini 1 atau 5. Nggak boleh anak mana ini. Ini 1, 2, 1. Assalamualaikum. Ini 1. Aduh, Tutup bisa nggak pintunya? Jangan berisik ya, kita lagi fokus. Yang dia tukang. Oh harus gitu ya Bu? Jadi Nggak usah nggak usah Emang kalau Jadi beda. Bu, ayo lanjut aja Ibu. Ya, berarti ini aktif lancar ya. Jadi dia harta juga tapi yang tetap ini. Jadi nomornya beda. Awalnya sama-sama 1 sini. Ya. Nah, ini 5 kan? Ini 5 beban ya. oh iya. Misalnya ini. Nah, beban di perusahaan dagang itu adalah pembelian. Bu yang bener aja Bu. Diem dong. Tadi dipanggil. Kok baru datangnya sekarang? Lah baru selesai Bu. Ya, udah di WA kan? Ini betul ada Lanjut, pinggir dulu. nomornya masih mana kali? Kata gue mah. Nah ini dia biasanya nomornya 6 ya. Nah ini sama-sama beban 5 sama dia kan ini beban ya.
beban dibayar muka ya di harta. Ini 512. Ini 511 terakhirnya. Ini 513. Ini 514. Nah, ini utang berapa? Utang berapa? 2. 2, 1, 1. Kalau belum ada ya. Kalau udah ada 212. Lanjut. Jadi namanya itu lihat aja awalnya. Ya. Nah, ini kan dia di sini kosong, sini kosong. Ini kosong. Ini kosong. Ini kosong. Nah, berarti nanti tinggal pindahin ke NSD-nya ini. Ya, NSD-nya tinggal pindahin. Ini piutang di AJP nggak ada. Dia di debit tinggal pindahin. Ya, persiapan barang dagang ini sama ini. Nah, ini 700 ya. Berapa? Berarti ini sama ini ya. Ini tadi 700 ya. Nah, berarti ini 700. Ini 700. Ini 700 debit, 700 kredit, habis kan? Ya. Nah, tinggal 800. Nah, 800. Perlengkapan? 200. Sewa dibayar muka ada AJP-nya ya. Itu nggak ada yang sekarang. Misalnya AJP-nya di sini 400. Dia kredit. Nggak boleh dia debat lagi AJP-nya. Ya. Tinggal berapa nih? 2.000 ya. Jadi NSD ini semua akun harus ada, harus keisi NSD-nya, nggak boleh enggak. Nah, ini kan kosong nih, berarti di sini 8.000. Di sini yang akumulasi ke 1.700 ya. Nah, beban asuransi nggak ada. Seandainya beban asuransi ada AJP misalnya 200 di sini, berarti sisanya berapa? 400 ini ya. Nah, ini semua AJP, semua NSD harus keisi. Akunnya nggak boleh ada yang kosong. Nah, untuk ikhtisar pindah dua-duanya. Ini 700 bukan 700. Bagas. Tadi kita melihat angkanya. Ya, berarti ini pindah langsung dua-duanya. Tinggal pindahin. Debitnya 700, kreditnya 800, pindahin. Ya. Kemudian ini dia di debit tinggal salin sini. Ini 700 di debit tinggal salin. Ini 500 di debit tinggal salin. Ini di kredit tinggal salin. Pokoknya selama AJP-nya kosong tinggal salin dari NS. Selama NS kosong tinggal salin dari AJP. Ya. Jadi nggak ada akun yang kosong NS-nya, karena ini adalah NS yang terbenar. Kalau udah ada yang kerugian laba dan ke neraca, masih ingat nggak yang ke neraca apa? HUM. Yang kerugian laba? PB. Atau penjualan pembelian ya. Pokoknya selama ada kata-kata penjualan, ada kata-kata pembelian masuk situ. Apalagi namanya adalah beban gaji, udah pasti beban. Ya. Kan di perusahaan dagang pendapatan itu adalah penjualan. Tapi seandainya perusahaan dagang punya pendapatan bunga, ya masuk pendapatan dia. Ya. Ya. Nah, kalau udah ini jumlahnya harus balance. Awalnya di balance. Ini jumlahnya harus balance. Ya, yang ini. Ini jumlahnya juga harus balance. Nah, yang ini awalnya jumlahnya beda. Ini jumlahnya awalnya beda. Ya, misalnya yang ini jumlahnya 2.500. Ini jumlahnya 3.000. Ya, di sini jumlahnya 3.700. Di sini jumlahnya adalah 3.500. Nah, ini awalnya tidak sama nih. Ya. Nah, ini kita cari selisihnya berapa nih? 500. Nah, 500 itu taruh di tempat yang kecil supaya pas kita jumlahin jadi sama. Ya. Nah, iya. Nah, ini kalau ada di debit berarti laba apa rugi? Hah? Laba. Kenapa? Karena kreditnya gede. Kredit ini akun-akun pendapatan.
gede. Kalau pendapatan gede, bebannya kecil, kan laba. Ya, nah tulis ini laba. Nah ini kesimpulannya, jadi kesimpulannya kalian tulis. Jadi PT ini menghasilkan keuntungan atau laba sebesar 500 rupiah. Saya Kesimpulan ngertinya itu. yang ibu waktu itu bilang kalau deket Nah, iya, boleh. Nah ini berapa selisihnya? Sorry. Ini selisihnya berapa? Nah 500 taruh di mana? Kredit ya. Nah berarti debatnya kosong kan? Iya. Nah, jumlahnya menjadi 3.700.000. 3.700.000. Nah, ini kan jauh nih. iya. Ya, ini jauh. Nah, kondisi kayak ini jauh. Ini jauh 500-nya di sini. Nah, dia pasti kalau ini di debit, pasti ininya di kredit yang di neraca. Ya. Kalau yang di rugi laba di kredit, pasti yang di neraca di debit. Nggak mungkin debit dua-duanya. Nggak mungkin kredit dua-duanya. Gitu ya. Nah, ini jauh nih, jauh. Dia apa? Simpulannya apa? Yang kalau jauh Laba. nah ini dia, ini jauh, dia laba. Nah dekat, misalnya di kredit sama di debit sini, ini kredit, ini debit, maka dia rugi. Nah kesimpulannya adalah sebutin dengan kalimat, ya PT ABC, misalnya nih PT ABC menghasilkan laba sebesar 500 rupiah, gitu ya. Jadi ini kalian salin dengan kalimat. Itu adalah kesimpulannya. Dikit cuma 5. 5, 4 yang ganda, 1 yang saya ingat mau. Ibu, saya persis kayak gini Bu yang lembar kerja ini. Ya proses kayak gini caranya. Nah, Persis ini cara. Ini persis ini angkanya caranya. Enggak caranya ini. atau lihat aja nanti. Ini buat tugas. Ini terus kita nanti gue bagiin, duduk. Aduh. Ibu rajin sekali Mas. Di kantor berapa orang nih? Ini yang SPG-nya. Ini buat bikin besok kan 4 ya. Iya, ambil. Ini penting misi dong.